Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul, beribadah kepada Tuhan, walaupun kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi hal itu tidak mengubah sukacita kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Dialah Allah yang patut kita puji dan Dialah Allah yang kita sembah. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyembah Allah kita. Kita katakan dengan pujian kita, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi karena semuanya yang ada diciptakan olehnya. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal daripadanya. Hanya
kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa datang beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Biarkannya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, agar ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami sebagai anak-anak-Mu bisa menikmati Engkau di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dalam doa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kita akan membacakannya sebanyak 2 kali. Saya akan membacakannya yang pertama, kemudian yang kedua, jemaat Tuhan sekalian yang di rumah, kita baca bersama-sama. Surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita tidak pernah terluput dari dosa. Setiap harinya dalam kehidupan kita, kita terus melakukan dosa dan melakukan apa yang dibenci oleh Allah kita. Kita tahu bahwa kita tanpa sengaja atau dengan sengaja, kita sering melakukan hal-hal yang melanggar kekudusan Allah melalui perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama mengakui dosa kita. Kita meminta pengampunan dari Tuhan, karena oleh darah Kristuslah kita memperoleh penebusan. Oleh salib Tuhan kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan pengampunan dosa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakui segala dosa kita angkat pujian dari KPPK 160, Pernah Kau dengan Kisah Salib. Biarlah pujian ini menjadi persiapan bagi kita untuk kita mengakui dosa. Pernah kau dengar kisah salib yang mati bagimu, darahnya ngalir dari susuknya untukmu menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Pernah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu yang dibuatnya. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Musik saja. Bait yang ketiga, pernah kau dengar ia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, aku bersyukur kau mati bagiku.
Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Mari kita bersatu dan doa, dan saya memberikan kesempatan untuk kita semua kita mengakui dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu yang datang untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, dan juga mengakui setiap hal yang dibenci oleh Engkau. Kami tahu Bapa bahwa kami sebagai manusia, kami sering melakukan dosa, melakukan apa yang Engkau benci dalam kehidupan kami, sering melanggar hukum-hukum-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa betapa besar kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, tapi kami sering mengecewakan Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami yang kami sendiri akui bahwa hal itu membuat hati-Mu sedih dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampunilah setiap dosa kami, segala pelanggaran kami dan kesalahan kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang satu-satunya menyelamatkan hidup kami. Engkaulah Allah yang menyelamatkan dosa-dosa kami, bahkan menebus kami dari kematian kekal. Ampunilah dosa kami Bapa, dan juga biar kiranya setiap hidup kami terus memuliakan Engkau. Kami ingin agar kami terus menjadi murid-Mu. Kami ingin hidup kami terus memuliakan Engkau dengan perbuatan baik yang Engkau sediakan bagi kami. Biarkannya hidup kami terus memberikan terbaik kepada Engkau. Terima kasih Bapa atas segala pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab secara bertakapan. Kita buka dalam kitab Yehezkiel pasal 16. Kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 44 sampai 52. Sekali lagi kitab Yehezkiel pasal 16 Yehezkiel pasal 16 ayat 44 sampai 52. Saya akan membaca ayat-ayat yang berangka genap. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ganjil. Yehezkiel pasal 16 ayat 44 sampai 52 di bawah judul perikop Persundalan Yerusalem dan hukumannya. Ayat 44, lihat setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau, begitu ibu, begitu anak. Anak ibumu engkau yang jijik melihat suaminya, dan anak-anaknya lelaki, dan adik-adik kakakmu perempuan engkau yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah Heti dan ayahmu adalah orang Amori. Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka, dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat daripada mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti yang kau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya pada anak-anaknya.
perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan, dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan serta yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman kita berdiri, kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan, kita bersorak-sorak mengagungkan kebaikan Tuhan, bahwa kita diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menghancurkan musuh di bawah kaki kita. Mari dengan sorak-sorai, saya mengajak untuk kita semua, kita menyanyikan pujian ini, Ku diberikan kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang diikrarkan sepanjang gereja segala zaman. Dengan pengakuan demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya, kita tahu bahwa ada kisah untuk bangsa-bangsa yang dapat mengubah hati orang dari cemar menjadi percaya kepada Tuhan, yang dapat mengubah hati orang yang keras untuk lembut dan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sebelum kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari KPPK 376, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ada kidung untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang, kidung yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta senjata iblis. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Musik saja. Ada berita untuk bangsa-bangsa, Tuhan bertahta di surga. Ada berita untuk bangsa-bangsa, Tuhan bertahta di surga. Ia utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Bait keempat, beritakan juru selamat dunia. Beritakan juru selamat dunia yang nanggung derita susah. Ia panggil umat-Nya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Kepada yang menyampaikan saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita menyiapkan hati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di kesempatan yang indah ini. Kami boleh kembali datang menikmati ibadah di hadapan Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami hari yang indah. Dan Engkau yang memberikan kami waktu yang tepat untuk boleh duduk di hadapan-Mu, menikmati firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini adalah hanya karena kasih karunia-Mu. Dan di dalam kasih karunia-Mu itu, Engkau Tuhan selalu menuntun kami untuk mengenal Engkau, agar kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu. Sehingga kami boleh mengejar kekudusan di dalam dunia ini. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau, dan dunia yang penuh dengan dosa ini boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Maka Allah Roh Kudus, Engkau yang kiranya berkarya, menolong kami mempersiapkan hati kami mendengar firman-Mu, dan Engkau juga yang memberkati hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kejadian pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, dan silakan mengikutinya di dalam hati masing-masing dengan judul perikop Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka dan membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tema pada hari ini adalah kota yang disebut kekejian. Ketika Bapak Ibu pergi ke bandara, sebelum sampai kita akan melihat mau masuk bandara ada tulisan, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Ada tulisan nama orang di sana, yaitu Soekarno dan Hatta. Kenapa ada tulisan di sana? Kenapa nama tempat bandara disebut Soekarno-Hatta? Ini adalah menjadi peringatan, nama tempat itu diambil dari nama presiden dan wakil presiden pertama.
untuk mengingat jasa-jasa mereka sebagai pahlawan. Demikian juga Bapak Ibu ketika berjalan menuju Jalan Sudirman. Bapak Ibu membaca di jalan itu terpampang nama ini Jalan Sudirman. Mengapa nama itu diberikan nama seorang tokoh pahlawan di negara kita yaitu Jenderal Sudirman. Agar setiap orang selalu diingatkan untuk seorang tokoh, untuk seorang pahlawan yang berjasa bagi negara kita. Tetapi Bapak Ibu, bahwa untuk nama seseorang atau nama kota yang diidentikan dengan dosa tertentu itu jarang ditemukan di sejarah sekuler maupun di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Alkitab hanya beberapa nama orang, bahkan di hari ini saya katakan di dalam perjanjian lama khususnya di kitab Kejadian, hanya satu nama orang dan satu nama kota yang diidentikan menunjuk dosa tertentu. Kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu kita pernah belajar mengenai nama seorang tokoh yaitu Onan. Nama Onan ini menunjuk kepada salah satu dosa yaitu onani. Dan juga satu nama kota yaitu Sodom menunjuk kepada satu dosa yaitu sodomi. Bapak Ibu, jadi kenapa nama seseorang atau nama kota diidentikan dengan menunjuk pada dosa tertentu? Sama seperti kota Sodom yang menunjuk kepada nama dosa yaitu sodomi. Ini artinya bahwa Alkitab tidak membicarakan tentang asal-usul dosa. Ini Alkitab itu tidak berbicara bahwa dosa sodomi yang kita kenal istilah sodomi sekarang tidak menunjuk bahwa ini asal-usulnya dari kota Sodom. Bukan hanya itu, tetapi mau mengingatkan kita setiap kita mendengar nama kota Sodom dan juga istilah dosa sodomi mau mengingatkan kita bahwa dosa itu adalah dosa yang mendatangkan murka Allah dan penghakiman bagi para pelakunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seberapa besar, seberapa jahatnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom. Dan mengapa istilah nama ini diidentikan dengan dosa sodomi. Bapak Ibu, pada minggu yang lalu kita sudah mendengar ketika Tuhan datang kepada Abraham, lalu dia menyampaikan sesuatu kepada Abraham. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya dosa penduduk Sodom itu sudah sampai di telingaku. Keluh kesah orang terhadap dosa Sodom dan Gomora sudah sampai kepada Tuhan. Dan sungguh dosa itu begitu berat. Jadi Allah telah mengatakan dosa yang dipraktekkan oleh penduduk Sodom adalah dosa yang begitu berat. Seberat apa Bapak Ibu sehingga kita bisa mengenal mengenai praktek yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Bapak Ibu mungkin kita mengenal bahwa sodomi ini adalah praktek homoseksualitas. Yaitu dosa seks yang dilakukan oleh jenis kelamin yang sama. Maka di pasal 19 ini, memang di sana disampaikan, dinyatakan, dibukakan kepada kita. Memang benar bahwa kota Sodom mempraktekkan dosa yaitu homoseksualitas. Kisah ini Bapak Ibu dimulai ketika dua orang malaikat datang ke kota Sodom dan bertemu dengan Lot. Lalu Lot mendesak kedua malaikat ini untuk bermalam di rumahnya. Lalu Bapak Ibu sebelum tidur, maka di sana dicatat mulai dari laki-laki yang muda sampai laki-laki yang tua mengepung rumah Lot.
Kenapa mereka mengepung rumah Lot? Mereka berteriak, biarkan kedua tamumu itu untuk keluar karena kami mau pakai mereka. Bapak Ibu, kata pakai di sini menunjuk kepada hubungan seksual. Jadi artinya apa? Bahwa laki-laki mulai dari yang muda sampai dengan yang tua, mereka meminta kedua malaikat Tuhan. Mereka tidak tahu kalau itu malaikat Tuhan yang berwujud manusia, manusia sebagai laki-laki. Jadi penduduk Sodom ini meminta agar kedua tamu itu dibawa ke mereka, agar mereka bisa melakukan hubungan yang sejenis, hubungan seks yang sejenis. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ini percabulan, tetapi percabulan ini kalau kita melihat apa yang dilakukan, yang dipraktekkan di kota Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, artinya ini sudah menjadi sebuah kebiasaan mereka. Dan terlebih bahwa mereka mempraktekkan dosa ini di depan umum. Artinya tidak ada rasa malu lagi bagi mereka. Mereka dengan terbuka melakukan akan dosa seks yang sejenis ini. Lebih ngerinya lagi Bapak Ibu, bahwa ini adalah pemerkosaan yang kejam. Karena mereka mau mendesak. Bahkan ketika Lot mau melindungi, malah mereka ingin mendobrak pintu. Bapak Ibu, artinya tidak salah bahwa dosa orang-orang Sodom adalah dosa di mana mereka mempraktekkan kehidupan seks yang sejenis. Di dalam Alkitab, di beberapa bagian yang lain, diberitahu betapa dosa ini adalah merupakan dosa yang berat, yang memang Tuhan katakan kepada Abraham, bahwa dosa penduduk Sodom begitu berat. Kalau kita melihat di perjanjian lama, sebenarnya banyak bagian yang mau menyatakan betapa bejatnya kehidupan moralitas bagi penduduk Sodom. Tetapi pada saat ini, saya ingin menyampaikan hanya satu bagian saja, tetapi bagian ini cukup menyingkapkan kepada kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Yehezkiel 16 ayat 49. Yehezkiel pasal 16 ayatnya yang ke-49. Saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan ini dan Bapak Ibu silakan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Yehezkiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ayat 50. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Bapak Ibu coba lihat di Yehezkiel 16 ayat 49 ini. Ada pengelompokan dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom. Beberapa di antaranya dikatakan dosa-dosa penduduk Sodom itu adalah kecongkakan. Juga mereka hidup dalam kemewahan. Juga mereka hidup di dalam foya-foya. Juga mereka hidup di dalam ketidakpedulian orang miskin dan orang sengsara. Juga mereka hidup di ayat 50, mereka hidup dalam tinggi hati. Tetapi ada satu dosa yang disebutkan secara khusus, yaitu mereka hidup di dalam kekejian. Bapak Ibu coba ke pengelompokan kelompok dosa-dosa ini, saya mau katakan seluruh dosa yang saya sebutkan ini pasti keji di hadapan Tuhan. Kecongkakan itu keji,
mengejar kesenangan hidup berfoya-foya, tidak peduli kepada orang sengsara, orang miskin. Saya katakan dosa, tidak ada dosa yang tidak keji di mata Tuhan. Semua dosa keji, tetapi ada satu penyebutan secara khusus, dosa khusus yang dilakukan orang Sodom. Mereka hidup dalam kekejian. Jika semua dosa itu keji, kenapa dosa ini disebut keji? Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, kata keji ini adalah to'ebah. Sangat menarik sekali mengapa dosa ini disebut kekejian. To'ebah ini Bapak Ibu yang dikutip Yehezkiel itu diambil dari imamat. Imamat pertama sekali di mana ketika Tuhan memberikan hukum-hukum kekudusan bagi orang Israel, salah satu dosa yang dilarang bagi umat Tuhan adalah yaitu dosa to'ebah ini, yaitu kekejian. Coba kita amati Bapak Ibu, Imamat 18 ayat 22. Agar kita mengerti apa yang disebut dengan kekejian, karena disinilah inspirasi ini muncul kepada Yehezkiel, diambil dari imamat ini, Imamat 18 ayat 22. Apa itu kekejian yang menurut firman Tuhan? Saya akan bacakan kepada kita sekali lagi, Imamat 18 ayatnya yang ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu to'ebah, suatu kekejian. Jadi Bapak Ibu, apa dosa yang khusus yang dilakukan oleh orang Sodom, kekejian, yaitu seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang laki-laki layaknya laki-laki dengan perempuan. Atau kita sebut dosa homoseksual disebutkan secara khusus sebagai kekejian. Bapak Ibu, jika ini dosa homoseksual ini adalah dosa yang disebutkan secara khusus sebagai kekejian, maka di dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus ketika selalu mengutip nama kota Sodom dan Gomora, maka ia selalu mengidentikan akan datangnya penghakiman yang tidak tertunda. Coba kita lihat Matius pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada kita Matius 10 ayat 14 sampai 15. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu, maka di sini kita melihat bahwa selalu jika dosa homoseksual, dan Tuhan Yesus selalu mengingatkan bahwa dosa itu selalu mendatangkan penghakiman. Maka di sini kita melihat kenapa dosa ini diklasifikasi secara khusus sehingga ia disebut kekejian, walaupun semua dosa adalah kekejian. Karena dosa ini adalah merupakan percabulan yang unik. Bukan hanya saja percabulan itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan, tetapi percabulan ini adalah percabulan yang unik. Karena apa? Karena melanggar tatanan alam yang diberikan oleh Tuhan, bahwa seks adalah hanya berlaku bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan homoseksual melanggar tatanan ini. Ia melakukan hubungan seks dengan sejenisnya. Maka inilah yang merupakan kenapa dosa ini adalah dosa pencemaran yang unik. Maka karena ini adalah dosa yang unik, merupakan pencemaran yang begitu keji di mata Tuhan,
Maka selalu di mana Alkitab menyebutkan dosa homoseksual, selalu diikuti dengan apa? Selalu diikuti dengan bahwa Allah akan menghukum dengan apa? Dengan api. Kitab Yudas, Bapak Ibu boleh membaca di rumah. Yudas ayatnya yang ke-7. Jadi kitab Yudas ini Bapak Ibu hanya satu pasal. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa penduduk Sodom itu mengejar apa? Percabulan dan kesenangan-kesenangan yang tidak wajar. Sehingga mendatangkan apa? Mendatangkan api penghukuman. Bapak Ibu, ini menarik sekali jika kita melihat selalu diberitahukan dosa ini adalah bukan main-main. Ketika melakukannya, ingat api penghukuman Allah seperti Allah menghukum Sodom dan Gomora akan terjadi kepada orang yang mempraktekkan dosa ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana kata homoseksual, di mana ada perzinahan yang sejenis? Bapak Ibu, ini unik sekali yang dipakai oleh Yudas di dalam mengungkapkan dosa homoseksual. Di sana dikatakan mengejar kepuasan yang tidak wajar. Di dalam bahasa Yunaninya adalah sarkos heteros. Secara sederhana kata sarkos heteros ini melihat daging yang lain. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang sering makan daging ini mengerti maksud apa yang saya katakan, melihat daging yang lain. Bapak Ibu, jika saya telanjang, saya melihat diri saya sendiri. Itu daging saya. Saya mengenal jenis kelamin saya. Saya tidak lupa jenis kelamin saya laki-laki. Lalu tiba-tiba di depan saya ada daging yang sama tetapi milik orang lain. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Daging itu sama dengan saya, tetapi dia milik orang lain. Tetapi daging yang sama ini, yang dimiliki orang lain, saya mengingininya, bangkitlah hawa nafsu saya, dan saya mau melakukan hubungan seperti hubungan layaknya suami istri. Ini yang disebut dengan sarkos heteros. Makanya orang sering bilang, masa jeruk makan jeruk. Tetapi orang yang seperti ini mengingini daging yang sama yang punya milik orang lain. Inilah betapa bobroknya moral penduduk Sodom. Bapak Ibu, saya tidak pernah menemukan binatang mengingini daging yang sama yang punya binatang lain. Binatang saja dia tidak menyukai yang sejenis. Pada musim kawin binatang selalu mencium lawan jenisnya. Ketika dia mencium, dia tahu secara inderanya, dia tahu bau itu sejenis atau tidak. Jika dia cium baunya tidak sejenis, dia bisa kawin. Tapi kalau dia cium-cium bau, lalu baunya sama, sejenis, dia akan menghindar. Tetapi orang Sodom dan Gomora, tidak Bapak Ibu, malah bangkitlah hawa nafsunya untuk mengingini daging yang sama itu yang punya orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Yudas, penghakiman Allah, api penghakiman akan melenyapkan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang pro dengan homoseksual Bapak Ibu, mereka mencoba menyampaikan argumentasi tentang Sodom dan Gomora ini. Kalau kita kembali di dalam Kejadian 19 tadi, beberapa tokoh-tokoh yang pro dengan homoseksual, pernikahan sejenis. Bahkan orang-orang yang pro dengan homoseksual ini mereka mencoba bagian-bagian Alkitab yang menyebutkan tentang dosa homoseksual ini. Mereka katakan yang menjadi dosa bagi penduduk Sodom ini bukan homoseksualnya.
Tetapi yang menjadi dosa adalah pemerkosaan massal. Artinya ini kekerasan seksual. Penduduk yang datang ramai-ramai menyerang rumah Lot, memaksa, itu dosa. Tetapi bagi mereka yang sama-sama dewasa, sejenis, lalu mereka saling suka menyukai, dan komitmen dalam cinta mereka sampai mati, maka itu adalah katanya hal yang wajar. Bahkan beberapa termasuk kitab Imamat tadi, mereka mencoba mengganti bahwa yang dilarang itu adalah hubungan seks sejenis antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang anak laki-laki. Itu kekerasan seksual. Tetapi bagi seorang dewasa yang mencintai sejenisnya yang dewasa, lalu mereka mengikat komitmen, maka itu adalah wajar, sama seperti seorang yang memiliki kecenderungan heteroseksual. Bapak Ibu, saudari yang saya kasihi, apakah benar seperti orang-orang yang pro terhadap homoseksual ini? Sesungguhnya Bapak Ibu, firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Roma, Paulus mengingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah kecenderungan. Ini adalah bukan hal yang wajar bagi seseorang yang melakukan dosa homoseksual ini. Karena firman Tuhan ini penting bagi kita. Saya mengajak kita membuka Roma pasal 1 ayatnya yang ke-27. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-27, maka di sana Paulus mengatakan, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bapak Ibu, kalau mencoba membaca seluruh pasal 1 ini yang ditulis oleh Paulus ini adalah tentang manusia, betapa berdosanya manusia, semua manusia berdosa. Tetapi ada satu hal di mana Paulus mengingatkan bahwa manusia yang mempraktekkan homoseksual adalah sebuah bentuk pemberontakan kepada Allah. Di mana Allah menaruh di dalam hati manusia untuk mencintai lawan jenisnya. Tetapi karena manusia memberontak kepada Allah, maka ia bukan mengingini yang berbeda jenis, tetapi muncullah keinginan yang tidak wajar. Ia tidak puas dengan yang beda jenis, maka ketidakpuasannya itu ia terus mencari untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka ia mencari yang sejenis. Bapak Ibu, maka artinya apa? Setiap dosa yang mengingini seks yang sejenis adalah pemberontakan yang melawan kebenaran Allah. Dan benar kata Yudas, penghukuman itu adalah api neraka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, memang sampai saat ini saya mau katakan berbagai penelitian sudah dicoba dilakukan faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual ini. Dari berbagai penelitian Bapak Ibu memang belum ditemukan satu faktor penyebab penyimpangan seksual atau beberapa faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual belum ditemukan. Karena dari beberapa orang yang mengalami penyimpangan seksual ini, mereka memiliki beberapa faktor yang bervariasi, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu,
banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah orientasi seksual. Jika itu adalah orientasi seksual, maka itu datang tanpa diundang. Jika datang tanpa diundang, maka artinya apa? Bahwa orientasi seksual ini adalah sesuatu yang normal karena itu lahir dari keinginan yang tanpa disadari. Bapak Ibu jangan salah. Argumentasi yang seperti ini hanya argumentasi yang mau mencoba menyesatkan banyak bangsa, banyak orang. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, walaupun ini adalah orientasi seksual, tetapi saya mau tetap katakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermoral. Setiap kebersalahan selalu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka jika setiap kebersalahan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka jika seluruh keinginan seseorang yang tidak sesuai dengan tatanan Allah, lalu keinginan itu mendesak kita, lalu kita menuruti seluruh keinginan itu, maka orientasi seperti itu artinya apa? Bukan lagi orientasi yang memerdekakan, tetapi itu adalah orientasi yang memperbudak manusia. Keinginan itu memperbudak kita. Makanya tadi saya katakan manusia dicipta sebagai makhluk yang bermoral. Jika keinginan kita mampu memperbudak hidup kita, artinya apa? Ini tidak wajar. Maka Bapak Ibu, solusinya hanya apa? Jika memang dosa ini datang tanpa diundang, maka Yesus mendesak semua manusia agar mereka lahir baru. Hanya itulah yang merubah orientasi manusia, termasuk orientasi seks. Ketika orientasi hati kita berubah, ketika hati kita sudah dilahir barukan, ketika hati kita mencintai Tuhan, ketika hati kita sekarang merindukan kemuliaan Tuhan, maka dengan sendirinya orientasi seks akan berubah. Yaitu seks akan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, akan mengikuti tatanan yang diberikan oleh Tuhan. Maka mestinya disinilah Lot yang hadir di tengah-tengah kota Sodom, membawa kebenaran ini bagi mereka karena begitu bobroknya kehidupan penduduk kota Sodom. Tetapi hal yang menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata yang dilakukan oleh Lot selama ada di kota Sodom bukan itu Bapak Ibu. Saya pernah berpikir kalau seorang Kristen tidak membaca kisah Lot ini, bisa saja dia berkata bahwa Lot ini masuk neraka. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehidupannya begitu tragis. Lot Bapak Ibu, dia bertengkar dengan pamannya, lalu ia lari. Kalau Bapak Ibu membaca kisah sebelumnya, ketika Abraham dan Lot berpisah, ini menarik sekali. Bahwa ketika mereka berpisah, Lot tinggal dekat Sodom. Bapak Ibu lihat, dia bukan ada di tengah-tengah kota Sodom, tapi ia dekat kota Sodom. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan menghancurkan kota Sodom, lalu Lot mengalami apa? Mengalami kehancuran, bahkan istrinya menjadi tiang garam. Ini luar biasa kehidupan Lot ini, begitu mengerikan. Lalu bukan hanya itu Bapak Ibu, beberapa minggu nanti ke depan, 2 minggu ke depan kita akan pelajari betapa bejatnya kehidupan keluarga Lot. Lot melakukan perzinahan dengan kedua putrinya. Kalau orang tidak sadar, kalau orang tidak benar-benar membaca Alkitab, bisa saja kepikiran bahwa Lot ini adalah orang penghuni neraka. Tetapi tidak Bapak Ibu. Di dalam kitab Petrus, coba kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Saya pun kaget
ketika membaca hal ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 7, saya akan baca kepada kita. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lihat Bapak Ibu, Petrus menulis bahwa Lot ini orang benar dan dia terus menderita ketika dia melihat dosa-dosa orang Sodom. Tetapi menariknya, dia sudah tahu dosa-dosa orang Sodom ketika dia tinggal dekat Sodom. Dia melihat betapa bejatnya. Tetapi di pasal 19 ini dikatakan Lot sudah ada di tengah-tengah penduduk ini. Kenapa dia tidak menyingkir Bapak Ibu? Ada kesempatan di mana penyingkiran itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu kita belajar ketika Kedorlaomer menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot ditawan. Lalu seluruh hartanya ditawan, termasuk nyawanya pun terancam. Lalu Abraham menyelamatkan. Ada kesempatan bagi Lot untuk menghindari kota yang begitu bejat. Tetapi Lot kembali ke dalam kota Sodom. Bahkan hal yang menarik, ketika malaikat Tuhan datang, Lot ada di mana? Dia ada di pintu gerbang. Pada zaman dahulu Bapak Ibu, orang yang selalu duduk di pintu gerbang itu adalah para tua-tua. Di sana jika ada masalah diselesaikannya di pintu gerbang. Artinya apa? Bahwa Lot ini sudah termasuk tua-tua yang cukup dihormati di dalam kota ini. Tetapi saya selalu bertanya, selama sekian lama Lot di sana, kenapa tidak ada satu orang pun yang bisa dipertobatkan oleh Lot? Bahkan ketika nanti Sodom dan Gomora dihancurkan, dia mengajak calon menantunya, malah mereka mengejek dia. Ini orang benar, tetapi orang benar yang duniawi. Jadi orang benar Bapak Ibu ada dua. Orang benar yang duniawi dan orang benar yang rohani. Dan Lot adalah orang benar yang duniawi, jiwanya menderita melihat dosa-dosa penduduk Sodom. Tetapi dia tidak menyingkir, bahkan dia tidak melakukan transformasi, malah ia ikut terjun, bahkan berkompromi terhadap dosa-dosa Sodom. Bapak Ibu, disinilah kita bisa mengerti bahwa orang benar yang terlalu cinta kepada harta duniawi sama seperti Lot. Dia tidak pernah bisa membawa terang. Bahkan terang yang ada padanya berusaha ditutupnya karena pikirannya terus hanya bagaimana dia agar kaya, hanya bagaimana ia agar bisa menumpuk harta banyak, hanya pikirannya bagaimana ia bisa mengembangkan bisnis di kota Sodom yang begitu bejat, pikirannya bagaimana caranya agar orang-orang yang ada di kota Sodom mengenal dia secara relasi sehingga hubungan bisnisnya lancar. Ia tidak lagi mengejar kekudusan. Maka disinilah kita melihat bahwa sesungguhnya berkat bagi orang benar itu adalah di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah mereka yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan bersama dengan orang fasik, yang tidak bersama-sama dengan orang berdosa. Maka mestinya kenapa Lot menderita? Karena dia kehilangan berkat orang benar ini, yaitu berbahagialah mereka. Karena apa? Karena ia bersama-sama, ia duduk, ia berdiri, ia berjalan bersama dengan orang fasik dan orang berdosa. Maka disinilah kita mengerti kenapa Petrus menulis yang menderita. Ia kehilangan satu berkat yang luar biasa dari Tuhan sebagai orang benar, yaitu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengatakan setiap kota di mana kota itu berkembang,
maka kejahatan di sana juga terus berkembang. Tetapi orang benar mestinya bukan terjerumus di dalam dosa-dosa itu. Tetapi jika hati dan keinginan kita hanya untuk mengejar materi, hanya untuk mengejar kekayaan, maka kita akan diubah. Kita bukan mengubah lagi orang yang berdosa, tetapi kita akan diubah. Coba kita lihat, sejauh manakah Lot ini berkompromi terhadap dosa. Bapak Ibu, ketika tamu-tamunya ini mau didesak, penduduk Sodom mendesak Lot agar tamu-tamunya ini dibawa keluar untuk mereka pakai. Lalu Lot keluar, dia menawarkan apa? Saya punya 2 anak gadis yang masih perawan. Bapak Ibu, ini ia melacurkan 2 anak perempuannya yang masih perawan. Kenapa? Pikirannya bahwa kejahatan, untuk menutupi kejahatan akan muncul kebaikan. Ini prinsip dari Lot. Kejahatan untuk menutupi kejahatan, agar kejahatan itu tidak terjadi, dengan cara diberikan kejahatan, maka akan muncul kebaikan. Maka inilah prinsip manusia yang moralnya bobrok. Karena tidak mungkin kejahatan menghasilkan kebaikan. Maka disinilah kita melihat betapa bobroknya kehidupan moral Lot yang berkompromi terhadap dosa-dosa orang Sodom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, maka sebagai akhir dari khotbah saya pada hari ini, Lot yang mencoba berkompromi dengan dosa-dosa orang Sodom. Bagaimanakah akhir dari kehidupan orang benar yang duniawi ini? Saya mau mengatakan, Bapak Ibu, orang benar tidak akan pernah hilang. Ia akan tetap menikmati keselamatan yang kekal. Tetapi ada satu hal yang dialami oleh mereka. Mereka orang benar tapi mencintai dunia dan kekayaan. Maka kita akan melihat 1 Korintus pasal 3. Ini bagian terakhir firman Tuhan yang ingin saya ajak kita melihat bagian ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan kepada kita. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu, ini gambaran orang benar yang hidupnya duniawi sekali. Bahwa ia tetap diselamatkan, tetapi seperti orang yang diselamatkan dari dalam api. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa ketika nanti Tuhan menilai hidup orang-orang benar, setiap kita. Maka ketika Allah menilai setiap kita, maka disinilah yang disebut dengan upah. Maka orang benar yang mengejar kekudusan, sama seperti yang membangun pekerjaannya dengan emas, perak, yang menghasilkan kemurnian. Tetapi bagi mereka yang tidak mengejar kekudusan, tetapi mengejar hal-hal duniawi, materi-materi, maka ia membangun hidupnya dengan jerami yang terbakar habis semuanya. Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Lot. Seluruh bisnis, seluruh kekayaan, seluruh harta benda yang dibangunnya bertahun-tahun, yang dibangga-banggakannya, dalam satu hari lenyap semuanya. Maka
Bapak Ibu, jika kita memahami hal ini, sesungguhnya Lot sebenarnya ada kesempatan. Ketika Kedorlaomer menghancurkan Sodom dan Gomora dan Abraham menyelamatkan dia, Allah memberi peringatan. Lot, keluarlah. Ini kesempatanmu keluar. Tetapi ia tetap memilih. Tetapi karena Lot terus hatinya degil, hatinya terus kepada kekayaan, maka Allah benar-benar memberikan kehancuran bagi dia. Istrinya jadi tiang garam. Seluruh harta benda yang dibangunnya, bisnis lenyap dalam 1 hari. Ia selamat, tetapi ia seperti keluar dari dalam api. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita hidup di kota Jakarta. Di kota ini terkenal dengan kebejatan moral. Apakah setiap kita yang hadir di kota ini, apakah kita hadir untuk mentransformasi penduduk kota ini? Kita memberitakan kebenaran kepada mereka, atau kita sedang diubah oleh kehidupan kota ini sehingga kita menutup terang yang Tuhan berikan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, Engkau berkati dan Engkau materikan. Tolong kami Bapa untuk menjadi orang benar yang mengejar kekudusan. Agar kami di tengah-tengah dunia ini, khususnya kami jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru, yang telah Tuhan letakkan di kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, dengan kehidupan yang begitu amburadul ya Tuhan. Tolong kami dengan keinginan-keinginan kami, agar kami tidak dipenjara olehnya, sehingga kami menutup terang yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Tetapi biarlah kami Tuhan membawa perubahan, mentransformasi, memberitakan Injil Tuhan kepada mereka, agar kehidupan kota ini melalui terang di dalam diri kami, mereka mengenal Engkau Yesus Kristus, sehingga mereka pun Tuhan boleh menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada saat ini kita akan sama-sama menyimak warta gereja. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan terus memberikan kita semangat di dalam melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Yang kedua Bapak Ibu, kami juga tidak mengucapkan kepada seluruh jemaat yang tetap setia untuk beribadah. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menjaga memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Dan biarlah kita juga senantiasa tetap menikmati sukacita hidup bersekutu dengan Tuhan. Kami juga Bapak Ibu selalu mengingatkan kepada kita agar di masa-masa pandemi ini kita terus hidup bersekutu, semakin giat ibadah dengan Tuhan. Dan kita juga berdoa agar Tuhan juga yang terus menolong kita. Doakan jemaat yang sakit, doakan jemaat yang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, sehingga kita tetap kuat, tabah melewati hari-hari ini. Kami juga mengingatkan, saya sebagai gembala jemaat, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menahan diri, agar kita tetap mengikuti ibadah secara online, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Mari kita juga boleh menyimak mengenai laporan persembahan. Silakan melihat di warta yang dikirim kepada kita. Juga kita boleh melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam sepekan. Juga kita boleh mendukung terus gereja kita, agar pelayanan di gereja ini boleh tetap berjalan dengan baik. Kita juga tetap mengingat jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober ini, agar kita mengucapkan selamat sebagai saudara buat mereka. Itu saja warta gereja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri.
mari kita mengucapkan visi misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi. Kita berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami juga selalu berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati jemaat-Mu, setiap kami jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru maupun Tuhan jemaat-jemaat di Pos Pri Bekasi dan juga di Pos Pri Batam. Tuhan, peliharalah kami terlebih di masa-masa pandemi ini. Engkau Tuhan yang terus menjaga kami, menopang hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu, kiranya Engkau jauhkan kami dari penyebaran wabah virus corona ini. Kami menolaknya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan tetap menaungi kami, melindungi, memelihara kami. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang beraktivitas setiap hari pergi ke tempat kerja. Mereka pun tidak tahu situasi yang mereka hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menopang, menolong, memelihara, yang selalu menjaga dan melindungi dan menjauhkan dari penyebaran wabah ini. Sehingga kami pun Tuhan boleh terus menikmati sukacita. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan tolonglah. Engkau kiranya Allah yang penuh kasih, yang terus memelihara dan melindungi. Engkau yang berkarya di dalam hidup mereka, agar mereka Tuhan boleh menikmati belas kasih-Mu dan pertolongan di dalam Engkau. Kami teringat untuk Diaken Vindi yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolonglah dia, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Bahkan Engkau beri hikmat kepada saudara Vindi, agar ia boleh mengerti kehendak-Mu di masa-masa sakitnya, sehingga ia boleh berlimpah-limpah dengan rasa syukur kepadamu. Bahkan ia boleh menikmati Engkau di masa-masa penyakit ini, dan mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat istrinya, buat Ibu Ula, dan juga bayi di dalam kandungannya. Tuhan peliharalah, Engkau jaga dan Engkau tolong, sehingga baik Ibu Ula maupun bayi dalam kandungannya boleh tetap sehat, bahkan bayi dalam kandungannya boleh bertumbuh dengan baik, sehingga Tuhan mereka boleh tetap menikmati kebaikan-Mu dan keluarga ini boleh menikmati kebahagiaan di dalam Engkau. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang lain, untuk saudari Yansri, juga untuk Ibu Magdalena, dan mungkin beberapa jemaat yang lain. Ya Tuhan, Engkau yang tetap pelihara mereka, Tuhan yang tetap menolong mereka. Bahkan kami teringat untuk anaknya Patinarto yang juga di dalam kondisi kurang sehat. Tuhan juga yang terus bekerja, menolong dan terus berkarya di dalam menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau terus berkati bangsa kami di dalam melewati hari-hari yang begitu sulit karena pandemi yang Tuhan izinkan menimpa bangsa ini. Ya Tuhan, kiranya pandemi ini tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan berkaryalah agar di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami meminta permohonan, kiranya jalan pemberitaan Injil Tuhan Engkau terus sebarluaskan, sehingga melalui ini semua Tuhan, oleh orang-orang sadar bahwa sesungguhnya hanya Engkau Tuhan,
Hanya Engkau Yesus Allah yang berdaulat. Biarlah lewat pemberitaan Injil-Mu, setiap orang-orang yang telah Tuhan pilih, Engkau panggil Tuhan. Untuk datang kepada Engkau, memberikan hidup dan mempersembahkan hidup mereka untuk Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Maka Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhanlah yang terus mencurahkan kasih sayang-Mu bagi bangsa kami. Sehingga pandemi ini Tuhan boleh diatasi. Pandemi ini Tuhan boleh diputus rantai penyebarannya. Sehingga kami boleh melihat pertolongan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa memang ini begitu sulit. Tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang berdaulat. Hidup kami adalah di dalam kuasa-Mu, termasuk wabah ini pun di dalam pengaturan dan di dalam pengendalian-Mu. Maka Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk menghentikan penyebaran wabah virus ini. Sehingga Tuhan pertolongan-Mu boleh kami nikmati. Oleh sebab itu kami berdoa, berkatilah presiden kami, wakil presiden kami, berkati pemerintahan Indonesia ini, pemerintahan di kabinet yang mendukung presiden dan wakil presiden. Juga kepala-kepala daerah Tuhan, tolonglah mereka, beri hikmat agar mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu untuk Tuhan memutus rantai penyebaran wabah ini. Sehingga Tuhan kebaikan-Mu boleh kami nikmati lewat mereka. Dan terlebih kami memohon sadarkanlah seluruh rakyat Indonesia agar mereka pun Tuhan tunduk kepada pemerintah, menghormati pemerintah yang sah. Mereka mendukung program pemerintah, bekerja sama, turut ambil bagian. Sehingga baik rakyat dan pemerintah bekerja sama di dalam memutus rantai penyebaran wabah ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa. Usaha pemerintah di dalam mengembangkan vaksin saat ini, berkati ya Tuhan. Jika ini adalah alat yang Engkau kehendaki di dalam memutus rantai penyebaran wabah ini, Tuhan berkati sehingga vaksin ini boleh efektif, boleh berhasil, sehingga nanti Tuhan boleh digunakan bagi kami manusia untuk lebih kuat menghadapi pandemi ini. Ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan ini semua di dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati umat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia di dalam menghadapi kondisi yang sulit ini. Kiranya Tuhan menjaga iman kami, agar kami Tuhan tidak gelisah, tidak berputus pengharapan, tetapi biar kami belajar untuk bersandar kepada Engkau, untuk mengandalkan Engkau, dan untuk semakin mengharapkan pertolongan-Mu dalam hidup kami, agar kami semakin percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang setia menggembalakan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat beberapa jemaat ya Tuhan yang mempersiapkan pernikahan. Kami tahu ini masa-masa yang sulit, bahkan mungkin mereka juga di dalam membuat keputusan ini begitu sulit. Tetapi kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Beberapa jemaat-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun keluarga dalam pernikahan kudus. Tuhan berkati ini semua agar boleh berlangsung dalam damai sejahtera-Mu. Tidak mendatangkan mara bahaya, tidak mendatangkan sakit penyakit termasuk wabah ini. Tetapi biar mereka boleh menikmati segala kemurahan-Mu di dalam membangun rumah tangga, dan kami boleh melihat pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam seluruh rangkaian dalam mempersiapkan pernikahan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ketika kami memulai minggu ini dalam segala aktivitas, berkati kiranya kami Tuhan, jagalah kami pribadi lepas pribadi, jagalah kami keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan, Engkau kiranya terus menuntun kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa bersandar kepada Engkau dan menyerahkan seluruh pergumulan ini di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami, yang selalu memberkati kami, dan kami juga membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan yang kuduskan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.